mau memprovokator sesuatu yang positif tentunya, karena kita tidak pernah mengkritik tanpa memberi solusi. Kita juga tidak pernah memberikan sesuatu yang sekedar menghina, apalagi ya, insya Allah nggak pernah keluar dari mulut New Mind akan menghina orang lain. Tapi yang jelas kita memberi sudut pandang lain, memberi argumen yang lain dengan data dan fakta, dengan tentunya tanpa berniat menjelek-jelekan pejabat atau penguasa, tapi kita ingin memberikan otot pengetahuan atau muscle knowledge yang lain. Jadi ubannya sudah banyak Pak. Iya lah, emang udah tua, gimana sih. Jadi ya, atau kebanyakan mikir kali ya, kenapa kok bangsa segini besar tidak pernah berubah gitu ya. Aset bangsa ini besar. Aset bangsa ini ada 3 hal, yaitu nomor 1 manusianya, nomor 2 adalah kekayaan alam di atas permukaan tanah, dan yang ketiga adalah kekayaan alam yang ada di dasar tanah. Kita bisa ngebahas aset manusianya mulai dari budayanya, mulai dari kemampuan adaptasinya. Sejarah dunia kita bisa cerita panjang tentang kemampuan survival dari bangsa Indonesia ini, dari wilayah Nusantara ini, dengan meletusnya Tambora, dengan meletusnya Danau Toba, Krakatau. 3 peristiwa besar itu Anda tahu bisa mengguncang dunia, dan saat ini mereka yang survive adalah turunan-turunan yang the best, yaitu Anda semua gitu ya. Jadi dengan kekuatan Anda yang luar biasa ini, kok bangsa ini belum bisa menjadi bangsa besar? Bangsa ini masih memerlukan Mas Elon, nggak Elon Musk maksud saya. Bukan Mas Elon ya, Elon Musk. Jadi harusnya kan kita bisa lebih powerful. Jadi ada masalah kah dengan pemimpin bangsa ini, atau ada masalah dengan bangsa ini gitu ya? Baik teman-teman, kita akan mulai topik pembicaraannya. Saya menyapa dengan mengucapkan selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin bagi para sahabat semua yang mungkin sering mendengar atau membaca kena provokatornya Sontoloyo, Anda tersinggung, merasa tidak nyaman. Saya mohon maaf, karena mungkin di sini ada fansnya Opung gitu ya. Saya mohon maaf, bukan ngeledekin Opung. Opung tuh tidak pernah salah. Cuman kita ingin menambah powernya Opung supaya Indonesia menjadi negara besar gitu ya kira-kira ya. Jadi sekali lagi mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin bagi sahabat yang merayakan, dan dimanapun Anda saat ini berada, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai topik pembicaraan kita, di mana topik utamanya adalah bagaimana New Mind bisa mendapatkan porsi atau power di 2024 agar Indonesia tidak gini-gini aja, bisa menjadi negara superpower pada saat Indonesia menjadi merdeka 100 tahun di tahun 2045, yang kalau terhitung hari ini adalah 23 tahun dari sekarang, di mana sahabat semua, Anda adalah tulang punggung yang membuat Indonesia menjadi negara superpower. Dan kita tahu kita tidak boleh bergantung dengan negara manapun, tetapi kita harus bekerja sama dengan siapapun. Jadi kolaborasi itu wajib, tetapi bergantung itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, sekali-sekali kita ngomong jadi ustadz gitu ya. Sahabat semua, sebelum masuk ke topik utama tersebut, kita mengabari nomor 1 adalah alhamdulillah kita saat ini bisa melakukan live kembali di IG, karena kita tahu hampir 9 bulan kita di ban, kena shadow ban. Anda mengerti sekali bahwa beberapa konten-konten kita sangat kencang dan itu di ban. Nah, cara ngebannya Anda semua tahu, berkali-kali kita sudah kabari, adalah bukan dengan komen-komen buzzer yang menyerang, tetapi melaporkan langsung. Berarti ada 1000 akun misalnya melaporkan kepada pusatnya
Instagram, Facebook mengatakan bahwa akun ini mengandung pornografi misalnya kayak gitu, maka kita di ban gitu ya. Nah, kalau shadow ban itu akun kita tidak bisa live, dan kedua akun kita tidak jalan. Jadi Anda harus masuk dulu ke akunnya Mardigu baru Anda bisa berkomunikasi atau melihat. Tidak jalan, kalau Anda scroll tuh tidak keluar, bahkan kalau Anda nggak nyari ya nggak pernah dapet. Bahkan beberapa temen mau men-follow aja susahnya setengah mati. Jadi ya kita paham sekali, karena bukan saja kita ini memberikan alternatif lain di dalam bernegara, tetapi kita juga mempromosikan namanya natural herd immunity atau imunitas yang natural ketimbang unnatural yang menggunakan vaksin. Ini misalnya saja, dan itu dianggap melanggar konsensus WHO. Padahal setelah kita pelajari ternyata konsensus WHO itu vaksin adalah suggested atau disarankan, sementara di beberapa wilayah termasuk Indonesia vaksin itu mandatori atau wajib. Tapi nggak apa-apa. Ini hanya kita menyuarakan apa pendapat kita, bahwa kita menganggap vaksin itu nggak usah mandatori atau fardu ain gitu ya. Vaksin itu adalah suggested, disarankan kepada mereka yang rawan terhadap penyakit bawaan yang udah kronis, kemudian juga mereka-mereka yang imunitasnya rendah, titer antibodinya rendah, dan itu semua bisa terukur. Dan bagi saya anak-anak di bawah 15 tahun kalau bisa ya nggak usah divaksin, karena mereka titer antibodinya pada tinggi semua gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu lah, mungkin ada untung beberapa orang dengan adanya vaksin dapat kickback. Itu kan gosip-gosip di belakang layar gitu ya. Tapi bukan itu poinnya kita membicarakan kali ini. Itu biarlah nanti the truth suatu hari akan terbuka gitu ya. Yang jelas adalah saat ini kita menyarankan adalah sahabat semua untuk menjaga imunitas tubuhnya dengan sehat, selalu olahraga dan lain sebagainya, supaya natural, memakan jamu dan lain sebagainya. Nah, jadi alhamdulillah yang jelas akun kita saat ini sudah kembali normal. Kita mengikuti semua seperti orang lain, di mana kritik-kritik pun plus membangun, padahal dari dulu juga kritiknya membangun. Kemudian juga kita tidak mempromosikan lagi untuk natural herd immunity. Kita ngikutin aja globalis bilang ayo vaksin, ya udah ayo gitu ya, gak apa-apa, terus dukung, mudah-mudahan jadi dubes di Mars gitu kan gitu. Jadi nomor satu, kita ngabari bahwa sekarang kita sudah bisa live lagi. Nomor dua, yang kita mau informasikan adalah hari ini Dinaran ulang tahun kedua. Jadi saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dinaran, di mana Dinaran yang saat ini menjadi sebuah aplikasi yang cukup breakthrough. Jadi bagi mereka yang memiliki transaksi ini ya, transaksi 2 juta, Anda akan mendapatkan dari Bank Mandiri ini kartu, dan ini dari BCA gratis Anda akan dapat kalau Anda selama ulang tahun ini sampai beberapa hari ke depan. Dan yang tak kalah penting dan luar biasa adalah Dinaran, Anda tahu, memiliki debit card, di mana kalau Anda menaruh uang 10 juta di rekening Dinaran, Anda ada 10 gram emas dan ada 10 juta rupiah. Dan rupiahnya Anda bisa ambil dimanapun, di ATM, atau Anda bisa menggunakan ini di edisi. Anda belanja di Indomaret, di Alfamidi, dan lain sebagainya. Anda belanja 500.000, maka gramasi emas pun berkurang 500.000. Dan ini adalah satu-satunya di dunia sebuah aplikasi berbasis emas untuk Anda semua bisa rupiahnya memiliki back by gold, atau bukannya rubelnya Rusia saja yang back by gold, tapi rupiah Anda back by gold. Ini lebih dulu kita miliki daripada Putin yang mendeklar rubel back by gold. Jadi rupiah back by gold ini dengan adanya dengan adanya Dinaran, hal ini sudah membuat kita menjadi breakthrough, terobosan. Ini udah 2 tahun hari ini, alhamdulillah berjalan cukup bagus.
ada 300.000 nasabahnya Dinaran saat ini yang memanfaatkan debit card tadi. Dan teman-teman, bagi Anda yang mengikuti Bosman, maka pasti berita internasional atau geopolitik tidak mungkin terabaikan. Apa itu geopolitik? Geopolitik adalah politik kawasan. Kalau politik